Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo smart people, how are you today? Baiklah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita kali ini mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Let's pray. Finish. Baiklah, anak-anakku semuanya, pertemuan yang lalu kita telah membahas materi yang kedua, yaitu mengenai teks cerita sejarah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi teks editorial, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks editorial. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial dan merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, pengertian teks editorial. Istilah editorial atau tajuk rencana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editorial lain. Dengan kata lain, editorial atau tajuk rencana adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. Ciri-ciri teks editorial berdasarkan golongan pers. Teks editorial terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, teks editorial pers papan atas, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hati-hati. Yang kedua, bersifat normatif. Yang ketiga, cenderung konservatif. Keempat, menghindari pendekatan kritis yang tajam. Yang kelima, pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Yang kedua, teks editorial pers papan menengah ke bawah. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lebih berani. Yang kedua, bersifat atraktif. Yang ketiga, progresif. Yang keempat, pendekatan kritis bersifat tajam. Dan yang kelima, lebih memilih pendekatan sosiologis. Selanjutnya, jenis teks editorial. Jenis editorial yang pertama adalah interpretatif editorial. Interpretatif editorial adalah jenis editorial yang ditulis dengan misi utama untuk menjelaskan isu-isu yang dipertaruhkan oleh fakta dan figur untuk memberikan penerangan dan pengetahuan.
Jenis teks editorial yang kedua adalah kontroversial editorial. Kontroversial editorial adalah jenis editorial yang dikemas dengan misi tertentu atau mandat untuk menyebarkan sudut pandang tertentu. Jenis teks editorial yang ketiga adalah explanatory editorial. Explanatory editorial adalah jenis editorial yang hanya menyajikan masalah untuk dinilai oleh pembaca. Selanjutnya, tipe teks editorial. Yang pertama yaitu menjelaskan. Tipe menjelaskan ini, editor sering menggunakan tipe ini untuk menjelaskan cara surat kabar dalam meliput subjek yang kontroversial maupun yang sensitif. Tipe teks editorial yang kedua adalah kritis. Tipe kritis ini secara konstruktif mengkritik tindakan, keputusan, dan memberi solusi terhadap masalah yang diidentifikasi. Tipe yang ketiga adalah persuasi. Persuasi dalam editorial ini ditujukan untuk melihat solusi, bukan masalah. Selanjutnya, tipe teks editorial yang keempat adalah pujian. Editorial ini memuji orang lain untuk sesuatu yang baik. Selanjutnya, struktur teks editorial. Struktur teks editorial ada 3. Yang pertama, masalah atau pernyataan pendapat. Bagian ini berada di awal teks editorial. Bagian ini berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Pada bagian ini, masalah berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat dengan argumen. Struktur teks editorial yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi merupakan bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi juga dapat digunakan untuk menolak suatu pendapat. Argumentasi dapat berupa pernyataan umum atau dapat juga berupa data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta yang didasari referensi yang dapat dipercaya. Struktur teks editorial yang ketiga adalah penegasan ulang. Pada bagian ini berisi penguatan kembali pendapat atau argumen yang ditunjang oleh fakta dalam bagian argumentasi. Pada bagian ini, penulis mengungkapkan opini atau pendapatnya terhadap permasalahan yang terdapat dalam teks editorial. Selanjutnya, kebahasaan dalam teks editorial. Yang pertama, kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Contoh, apakah ini cermin kegagapan kita saat ini dalam kesiagaan bencana? Kebahasaan yang kedua adalah kata-kata populer. Penggunaan kata-kata populer bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi teks editorial. Tujuan pemakaian kata-kata populer adalah
agar pembaca merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan kritis. Kebahasaan teks editorial yang ketiga adalah kata ganti penunjuk. Ciri kebahasaan teks editorial yang ketiga ini yaitu kata yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas. Ciri kebahasaan teks editorial konjungsi kausalitas yaitu menyatakan hubungan. Konjungsi yang biasanya digunakan dalam kausalitas, misalnya kata sebab, karena, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Rancangan teks editorial. Untuk menyusun teks editorial, ada beberapa hal yang harus kalian ikuti tahapannya. Yang pertama adalah mengambil topik atau masalah yang berupa berita terkini dan menarik. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan fakta yang meliputi laporan objektif dan melakukan riset. Tahapan yang ketiga di dalam menyusun teks editorial adalah menganalisis masalah yang telah diangkat. Yang keempat adalah memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Dan yang kelima, tahapan untuk menyusun teks editorialnya adalah menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata saya. Selanjutnya, untuk menyunting teks editorial. Nah, ketika kalian telah menyusun teks editorial, tentunya editorial itu hendaknya disunting atau diperbaiki. Nah, hal-hal apa saja yang termasuk dalam kegiatan menyunting teks editorial? Yang pertama adalah ketepatan penulisan huruf, lambang bilangan, serta ketepatan tanda baca. Yang kedua, ketepatan penggunaan kata-kata untuk mengungkapkan suatu maksud sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, keefektifan kalimat untuk mewakili gagasan atau perasaan penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca. Tahapan menyunting editorial yang keempat adalah struktur kalimat yang baik, yaitu mengandung unsur subjek dan predikat. Akan tetapi, dalam unsur tertentu dapat digunakan kalimat yang tidak lengkap. Selanjutnya, menyunting teks editorial yang kelima adalah keterpaduan paragraf. Sekian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Smart People.